Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Griston Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Requestannya keren-keren, dan kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah banyak di request sama teman-teman. Hari ini kita akan membahas LDO ya, Lido Finance, sama TAO atau Bitensor. Ini juga banyak yang minta untuk dibahas seperti apa perkembangan dari proyeknya. Jadi sebelumnya teman-teman mau aku informasikan buat teman-teman yang saat ini sedang mencari exchange tempat teman-teman bisa trading dengan sangat gampang, teman-teman bisa pakai Gate.io ya. Di Gate.io teman-teman bisa menemukan banyak sekali jenis koin di sini. Ada Tron Echo, ada koin-koin berbasiskan Solana, zkSync Echo, lalu ada koin berbasiskan Base ya, koin-koin kayak Bread, Aero, Talent. Nah, ini koin-koin yang running di jaringan Coinbase yang lagi dalam posisi koreksi untuk saat ini. Jadi udah lumayan diskon nih teman-teman. Market crypto kan ini udah pada mulai rally ya beberapa. Meskipun nggak semua sih, cuman beberapa udah mulai naik. Dan biasanya teman-teman banyak yang ketinggalan. Kira-kira kalau ketinggalan kita harus gimana? Ya teman-teman harus screening lebih cepat lagi nih koin-koin yang belum terlalu rally. Teman-teman bisa screening di Gate.io ya, masuk ke menu perdagangan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan nih, ada spot market, pilot, futures, kemudian pre-market, ada earn, loan, dan lain sebagainya. Nah, di menu market spot ini sudah ada nih koin-koin sudah dikumpulkan ya sesuai dengan kelompoknya mereka. Ada yang ekosistem Ton, ada yang Solana, ekosistem BRC20, AI, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi trading bakalan lebih mudah kalau teman-teman dimudahkan nih, teman-teman udah tahu sektor-sektor projectnya seperti apa, sehingga screening bisa lebih gampang. Tinggal dipilih tuh koin-koin yang belum terlalu rally, lakukan analisa teknikal, kemudian teman-teman bisa mulai trading kalau harganya sudah menyentuh area support dan ada indikasi pembalikan arah. Sebenarnya di channel ini udah banyak kita bahas gimana caranya melakukan trading ya, khususnya bagi pemula yang baru trading di market spot. Teman-teman bisa kunjungi bagian profile di video ini, masuk ke bagian playlist. Nah, di sini aku udah bikin nih beberapa playlist yang bisa membantu teman-teman dalam trading. Teman-teman cari yang ini ya, trading kripto pemula. Di sana ada 6 video yang akan membantu teman-teman gimana cara untuk menganalisa pasar ya, dimulai dari hal yang paling basic terlebih dahulu. Itu jadi bisa dipantau nih playlist yang aku sudah bikin beberapa tahun sebelumnya. Oke, kita akan bahas langsung dari Lido ya. Hari ini Lido diperdagangkan di kisaran level Rp27.200. Marketnya sudah turun sekitar 5% ya di perdagangan hari ini. Jadi memang sudah ada koreksi yang terjadi pada market. Dan kalau kita perhatikan, project dari Lido adalah project staking untuk Ethereum, di mana Lido ini punya proporsi yang cukup besar di ekosistem dari Ethereum. Jadi benar-benar Lido ini mempengaruhi Ethereum, sekaligus harga Ethereum atau minat investor terhadap Ethereum akan mempengaruhi Lido Finance juga. Mereka ada berita apa aja? Yang pertama adalah integrasi antara Lido Finance dengan Chainlink dan juga Jojo ya, salah satu data stream yang ada menghubungkan beberapa platform DeFi. Jojo, Lido, Chainlink sudah berkolaborasi, sudah membuat yang namanya integrasi. Kemudian kalau kita lihat dari belakangan ini, gimana sih kondisi transaksi pada Lido di berbagai macam jaringan. Jadi Lido ini sudah kompatibel dengan banyak sekali jaringan blockchain kayak Cosmos, kayak Linea ya kan, zkSync, BNB, Scroll, terus Polygon, Optimism, Base, Arbitrum. Mereka mengalami peningkatan sejak minggu kedua di bulan November ini. Jumlah transaksi terutama dari Arbitrum, Base, Optimism, Polygon blockchain itu mengalami kenaikan, teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi nih, era dari Ethereum udah mulai meningkat lagi. Biasanya sih peningkatan dari jumlah transaksi dari multi-chain ini akan mengarah kepada jumlah staker pada Ethereum yang semakin meningkat. Nah, Lido kemarin baru saja meluncurkan Lido Validator and Node Operator Matrix untuk kuartal ketiga 2024. Ini merupakan sebuah analisa tentang apa saja yang sudah dilakukan ya, bukan analisa sih, sebuah review apa saja yang sudah dilakukan oleh Lido
pada kuartal ketiga 2024 gitu. Peningkatan-peningkatan apa yang dia lakukan. Kalau kita lihat, Lido Stake Distribution itu mengalami tren peningkatan. Artinya validator daripada, Lido makin lama makin banyak. Itu kemarin karena ada Dencun upgrade dari Ethereum ya. Jadi Dencun upgrade di Maret kemarin itu bikin jumlah Ethereum bisa di-staking dengan nominal yang lebih kecil. Tuh, sebelumnya kan harus berapa ya? Ya lumayan lah 30-an Ethereum untuk sekali staking teman-teman, atau untuk minimum staking menjadi validator. Nah, setelah Dencun upgrade itu dikurangi, ya kan, dikurangi menjadi 1 Ethereum sehingga lebih terjangkau, lebih lebih terjangkau untuk banyak orang. Nah, ini bisa meningkatkan desentralisasi dari Ethereum itu sendiri sehingga validatornya justru malah mengalami peningkatan. Tuh, selain itu juga secara ekosistem Lido ini sebenarnya lumayan tersebar di apa namanya, distribusi yang mereka lakukan itu lumayan, kuat lah sebenarnya, karena tersebar itu tadi, itu. Kalau kita lihat dari analitik ya, ini analitik dari Dune, kita lihat di sini Lido staking secara APR 7 hari itu flat sideways, artinya konsisten, teman-teman, dengan, stake on Beacon Chain itu mengalami tren yang cenderung turun, depositnya turun, ya karena peminatnya mungkin turun. Cuman ini kalau kita lihat dari long term, dia ini sudah sangat-sangat tinggi sih untuk kenaikannya, gitu. Selain itu kalau kita lihat juga dari Lido TVL, ini total value lock ya, total aset yang berhasil dikumpulkan sama Lido, itu sempat turun di kisaran bulan Agustus. Ya, jumlah peminat dari Ethereum kan sempat naik nih setelah Dencun upgrade, naik rally bagus teman-teman, tapi puncaknya itu cuma sampai di kisaran bulan Maret. Oke, setelah itu turun. Setelah itu turun dan di bulan 10 Oktober itu kembali mengalami peningkatan. Berarti lebih banyak user yang kembali staking di Ethereum. Dan kalau kita lihat di sini ekosistem Ethereum ya, 28% itu dipegang sama Lido Finance. Sisanya baru ada di beberapa platform ya, ya platform-platform lain, teman-teman. Jadi mayoritas memang Lido ini yang menjadi kekuatan, mayoritas daripada ekosistem Ethereum untuk para staker. Itu jadi project yang sangat vital. Kalau kita perhatikan secara price action untuk Lido, ini kita coba untuk lihat ya. Bitcoin overall masih bagus pergerakannya, cenderung stabil. Bitcoin dominance juga pelan-pelan udah mulai turun ya. Teman-teman, indikasi bagus banget untuk altcoin. Koin-koin DeFi baru mulai. Lido Finance kita sudah pernah bahas dulu di sini. Di kisaran bulan Maret kita bahas ada possibility dia membuat yang namanya ascending triangle pattern. Tapi ternyata di bulan Maret itu Bitcoin mengalami koreksi ya. Kalau kita review sekilas bulan Maret itu di sini ya, Bitcoin waktu itu koreksi before dia akhirnya nge-pump signifikan. Tapi ketika nge-pump ini altcoin kemarin nggak ikutan. BTC Dominance terus mengalami peningkatan dan membuat all time high yang baru sejak bulan Maret ya. Maret itu di sini. Maret nih, Maret Bitcoin dominance-nya terbang naik tinggi ya kan. Terus di Bitcoin sendiri itu nge-pump sementara altcoin kemarin nggak ada pergerakan. Nah, Lido kita ekspektasikan naik juga, tapi karena BTC dominance-nya kemarin naik, sehingga mayoritas altcoin nggak naik termasuk si Lido ini. Lido akhirnya drop turun sampai kisaran 0,9. Dia udah jadi bisa dibilang pola yang terbentuk ascending triangle itu sudah gagal ya, sudah tidak berhasil, volume smart money-nya turun, dan sekarang Lido mencoba untuk recover lagi. Jika kita perhatikan, pergerakan dari Lido sudah mampu breakout dari level resistance sebelumnya di kisaran 1,5 dolar. Artinya apa? Artinya resistance become support. Ya kan, kemarin dia bisa tektokan di sini, and then dia breakout, dan sekarang ekspektasinya adalah Lido mampu mempertahankan area support kisaran 1,5 dolar. Kalau dia mampu mempertahankan level tersebut, maka masih ada possibility nih untuk Lido kembali rally ngetes level 3,29 dolarnya. Level all time high sebelumnya untuk Lido Finance. Dan saya melihat ini momentum yang bagus sebab minat dari investor ya sekali lagi kepada Ethereum sekarang lagi bagus-bagusnya.
Itu Ethereum udah mulai naik harganya dan ekspektasinya adalah koin-koin DeFi, koin-koin yang ada di ekosistem Ethereum juga kebagian kecipratan lah dengan kondisi market yang memang sudah mulai pelan-pelan recover seperti ini. Itu. Jadi intinya Lido next target di 3,2 dolar ya dengan area support 1,5. Andai kata dia turun ke 1,5, teman-teman bisa cicil DCA di level tersebut. Itu aja sih, saya cukup optimis untuk market untuk saat ini. Ya, semoga aja mampu melanjutkan tren kenaikan berikutnya. Next time kita mungkin akan bahas juga Lido ya mungkin di Januari atau mungkin di akhir Desember ya, nggak tahu, kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, next kita akan bahas Bitensor atau TAO. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 9,4 juta. Ya, overall TAO sudah mulai menguat hari ini. Hari ini dia naik 6%. Dalam sebulan terakhir naik udah 15%. Jadi udah lumayan bagus ya. TAO ini adalah salah satu produser dari banyak project-project AI, teman-teman. Decentralized Production of Artificial Intelligence. Jadi di Tensor sendiri itu banyak punya project-project ya, terutama untuk pengembangan AI. Lalu ada update apa aja untuk Bitensor? Yang pertama adalah mereka ada expanding yang namanya taupil.ai untuk sekarang menyertakan penelitian dan juga media Bitensor. Peneliti Taupil akan memfokuskan pada analisis menyeluruh subnet dan juga ekosistem yang lebih luas. Taupil Taupil Diges akan berisi konten yang lebih ringan dan berfokus pada pembaruan ekosistem pada berita subnet. Jadi ada pembaruan di technical mereka, teman-teman. Selain itu juga mereka ada kompatibel dengan Solidity, terus ada Truffle sama MetaMask ya untuk pengembangan bridging antara project AI sama tradisional DeFi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan para investor melakukan staking ataupun investing ya, karena ya bisa kompatibel dengan banyak platform, itu adalah sebuah keharusan untuk saat ini. Gitu. Adopsi AI belakangan mengalami peningkatan, terutama dalam dorongan dari institusi-institusi besar. Ya, dan project belakangan ini yang baru diluncurkan oleh Grayscale itu adalah adopsi terkait dengan Bitensor sendiri. Grayscale Bitensor Trust kemarin diluncurkan oleh Grayscale dan ini tentu saja menarik minat dari banyak investor terhadap token TAO. Ya, token TAO juga bisa dibilang salah satu project yang bertemakan AI ya, sehingga hal tersebut bisa menjadi poin yang bagus. Oke, next beranjak ke berita berikutnya, AI token outperform ya Bitensor gain EVM compatibility. Jadi Bitensor sendiri merupakan salah satu project layer 1, teman-teman, di mana project ini mengakomodir banyak sekali project-project lain ya, pengembangan project-project lain, dan mereka saat ini bisa dibilang mencoba mencari lebih banyak lagi jaringan ya untuk mengembangkan project AI yang mereka bangun, termasuk juga dengan kompatibel dengan banyak bahasa pemrograman. Tuh, kemarin mereka juga ada mengatakan mereka saat ini sudah gain ya dengan EVM, Ethereum Virtual Machine, untuk kompatibelnya. Jadi bisa dibilang project yang dibangun saat ini tentu saja akan bisa menjadi salah satu project yang punya skalabilitas yang bagus. Gitu. Jadi perkembangan dari Bitensor saat ini mengarah ke tren yang cenderung membaik. Aku juga perhatikan sih beberapa jam terakhir koin-koin AI ya, narasi AI ini pada ngepam ya. Kayak Fed AI udah mulai recover, terus juga WLD aku perhatikan hari ini juga lumayan bagus, naik ke 2,9, teman-teman. Dan TAO sendiri ya project AI juga ya, harusnya sih juga bakalan positif dalam jangka waktu pendek itu. Cuma sebelum itu aku mau ngajak teman-teman melihat token unlock. Nah, ini salah satu hal yang perlu jadi concern juga bagi teman-teman ya. Selain project-nya yang bagus, dark side daripada TAO ini adalah token unlock. Ya, saat ini sih supply-nya dia itu ada di kisaran 7,38 juta. Ya, koin maksimum itu adalah 21 juta. Artinya adalah baru 35% yang beredar. Masih ada sekitar 64
0,85% yang masih bisa di-grade ke pasar. Artinya apa? Artinya masih peluang inflasi dan periode vesting yang mereka lakukan itu dibuka secara bertahap setiap bulannya. Tiap bulan itu ada 1,3% token yang dilempar ke market. Ini akan membuat secara long term proyek ini cenderung lebih banyak supply di pasar. Jadi bisa menjadi faktor pemberat, teman-teman. Tuh, tapi vesting yang dilakukan ini bisa dibilang ya kalau teman-teman cuma memanfaatkan momentum untuk fase bull run di TAO ini masih oke ya. Misalkan teman-teman mau hold nih sampai 2025 masih oke. Cuma kalau teman-teman biarkan apalagi ketika bear market ya kan token unlock, bear market, nah itu komplit lah pasti sangat-sangat bearish. Jadi karena tren AI masih bagus, saya sendiri masih bisa melihat peluang pada Bitensor. Cuman ya harus diwaspadai sih. Sebelumnya kita sudah pernah bahas secara teknikal, TAO ini bergerak sideways di level ini ya, kisaran $294 sampai dengan $209. Waktu itu volumenya aku suka banget, karena volume transaksi yang sebelumnya kecil tiba-tiba sangat tinggi pada TAO. Ya, di sini kita bisa melihat nih sebuah indikasi adanya buyer yang mulai masuk. Waktu volume perdagangan tersebut naik, belum ada indikasi pergerakan smart money yang signifikan. Tapi ternyata mulai ada pergerakan sejak bulan September kemarin. Tahu akhirnya rally dan menembus area level resistance di kisaran $365. Ya, setelah itu pergerakannya mencoba untuk menembus all time high sebelumnya di 764 dan gagal. Ya, mentok sampai level 600 udah koreksi kembali. 645 ya, udah koreksi kembali dan sekarang cenderung konsolidasi. Posisi smart money masih oke pada TAO, namun yang harus dipertimbangkan adalah saat ini ya, yaitu kondisi dia yang masih terkonsolidasi. Nah, kondisi terkonsolidasi ini kalau menurut saya pribadi bisa menjadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah akumulasi, yang kedua adalah distribusi. Melihat kondisi dari market yang mulai recover, kemungkinan ini adalah fase konsolidasi. Bisa jadi tahu membutuhkan waktu lebih lama untuk sideways before akhirnya dia kembali melanjutkan tren penguatan. Jadi andai kata nih teman-teman sudah punya token TAO, teman-teman hold misalkan ya masih oke untuk saat ini. Paling yang perlu teman-teman waspadai andai kata dia jebol dari level $4,38 ya kan target penurunannya bisa ke 348. Andai kata dia turun dari 438 turunnya ke 348 something ya. Jadi lumayan dalam. Makanya tetap sih porsi alokasinya itu jangan terlalu banyak juga karena tahu ini kalau kita lihat dia udah naik sangat-sangat tinggi sebelumnya. Itu tapi overall di sini aku melihat peluang dia untuk bisa rally ke all time high yang baru mungkin bisa ke 800 atau $900 ya cukup possible untuk kedepannya. Kita tunggu aja dia breakout teman-teman. Itu paling buat 2 update ya, Lido sama Tau, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing berita-berita terbaru, update-update yang terbaru. Jadi buat yang mau join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.